Tapi jiwa nasional, jiwa daerah kita untuk pembelaan Pekanbaru ini waktu itu memang sangat tinggi sekali. Terminal ini sudah hampir mendekati sama dengan bandara, Mbak. Makanya terminal-terminal yang ada di Indonesia itu sudah hampir semua direvitalisasi. Saya selaku kepala terminal bersama jajaran kami di kawasan terminal itu kita sudah menjadikan SOP kewajiban kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Kita kembali lagi ketemu di podcast Bukan Mimpi episode kesekian ya. Kayaknya nanti kita bakal cari tahu dulu nih episode keberapa. Tapi yang jelas masih bersama Kela, dan tentunya di setiap episode dari podcast Bukan Mimpi kita bakal hadirkan sosok-sosok inspiratif yang kebetulan memang lagi mempunyai waktu yang luang untuk kita ngajakin ngobrol santai hari ini. Penasaran siapakah narasumber kita hari ini? Langsung aja kita sapa dulu, ada Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Bambang? Oh, alhamdulillah. Ini kayaknya belum sarapan ya Pak ya? Mau tadi disediain sarapan dulu di sini biar kita lebih santai. Pak Bambang hari ini kebetulan lagi santai, terima kasih atas waktunya sudah main-main ke RTV. Dan tentunya untuk hari ini kita bakal ngobrol Pak, tenang aja, kita akan ngobrol santai. Kita akan ada 3 segmen, nantinya kita akan bakal ngebahas mengenai kehidupan pribadi Bapak dulu, karir perjalanannya seperti apa, sampai akhirnya sekarang menjabat sebagai kepala terminal. Waduh, ini seru banget nih. Ini bakal kita bahas tentunya satu persatu pemirsa di rumah. Tapi sebelumnya Kela mau tanya-tanya dulu Pak. Kalau Kela lihat tadi malam sudah dikasih bocoran nih sama Bapak produser ya. Katanya Pak Bambang ini justru sebenarnya karir yang paling mencoloknya itu adalah di bidang olahraga. Ya benar Mbak Kela. Pernah jadi atlet juga Pak ya? Alhamdulillah pernah. Itu atlet tahun berapa ya Pak kira-kira ya? Di tahun-tahun 90-an lah. Sepak bola? Sepak bola. By the way, yang menarik nih. Kenapa kok awalnya itu justru yang paling mencolok itu hobi dan karirnya sepak bola, tiba-tiba seketika jadi kepala terminal nih, abdi negara nih Pak. Mungkin boleh diceritain dulu nggak awalnya dari hobinya dulu apa, terus habis itu sebenarnya cita-cita dari kecilnya itu sebenarnya pemain bola nggak sih Pak gitu? Baik Mbak Sela, pemirsa juga saya sampaikan. Sebenarnya saya itu dulu sering ikut sama almarhum ayah. Oke. Pemain bola? Bukan, main bulu tangkis. Oh, bulu tangkis justru? Bulu tangkis saya. Oke. Jadi orang tua tuh lebih pengennya fokus ke bulu tangkis. Oke. Tapi saya lebih cenderung tuh lebih beratnya ke sepak bola. Sampai orang tua kalau kamu mau main sepak bola saya nggak fasilitasi. Oh gitu. Tapi kalau bulu tangkis saya fasilitasi semuanya. Tapi dengan tekad saya pengen jadi seorang pemain bola yang bisa membanggakan nama daerah, khususnya Pekanbaru kan. Betul. Akhirnya saya bertekad berlatih. Akhirnya saya mulai diminati, disorot sama pengurus PSPS Pekanbaru. Tapi Pak, by the way kan orang tua kan bulu tangkis nih. Iya. Kenapa Bapak kepikiran buat main bola? Bapak ngelihat siapa waktu itu kayak main bola? Tetangga kah? Atau mungkin siapa? Enggak, saya idola saya. Emang nonton? Idola saya itu memang betul orang tua saya. Memang main bulu tangkisnya bagus kan? Iya betul. Kenapa kok tiba-tiba Bapak malah nyeleweng ke pemain bola nih? Ada ngelihat siapa Pak waktu itu Pak? Atau pernah ngidolain pemain bola siapa waktu itu? Jadi saya memikirkan sepak bola itu pada saat itu memang olahraga yang sangat digandrungi masyarakat. Nah itu mengumpulkan orang ramai, bisa mempersatukan, itu yang saya lebih senang di situ tuh. Oke, tapi nonton bola juga? Oh sering. Oh nonton? Sering. Klubnya deh, klub Indonesia deh, PSPS lah ya. Jelas lah, itu bagaimanapun panji PSPS ya kita pegang. Betul. Karena di sini Pak, kalau ngeliat kan pernah juga mewakili Porda Riau, itu juara 1. Waduh, Porwil se Sumatera Palembang juga juara 1. Ini tahun berapa ya Pak? Tahun
Porda Porwil 97 itu kalau nggak salah saya masih. Kalau baru 5 tahun itu. Iya. Masih main ya. becek tuh ya tuh Pak. Masih main becek, masih main apa gitu ya. Terus juga pernah ikut Pon Riau juga. Itu juga tahun 90-an. Itu yang di Porwil itu, yang di Palembang itu itu sejarah itu Mbak. Kenapa gitu Pak? Boleh Kenapa saya bilang sejarah? Itu 35 tahun Riau tidak bisa lolos ke PON, ikut sepak bola PON. Nah kita waktu itu pada saat itu kami bisa lolos ke PON Riau sepak bola itu, malah juaranya tuh di tempat daerah orang, bukannya di kandang sendiri kita. Juara satu nih Pak ya berarti ya Porwil ya. Wow, ini keren banget ya. PON juga tuh pernah bergabung sama PSPS Junior juga, artinya sudah profesional ini pemain bolanya. Ini perjalanannya selama di PSPS Junior udah bertanding kemana Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya memang waktu itu kan kita belum seprofesional sekarang ya. Betul. Tapi jiwa nasional, jiwa daerah kita untuk pembelaan Pekanbaru ini waktu itu memang sangat tinggi sekali. Kita belum ada waktu itu kontrak cuma hanya bayaran ya membanggakan lah seperti itu. Nah itu waktu itu kita bisa lolos di Bogor itu waktu itu di divisi 2 itu. Divisi 2 betul. Di sini ada tulisannya juga nih divisi 2 di Bogor, terus juga bahkan Pak Bambang itu sampai di level coach nih, sempat ngelatih juga, dapat lisensi juga nih katanya di sini nih. Ada nih sempat ngelatih PSPS U15. Itu tahun berapa Pak? Berarti setelah perjalanan sebagai pemainnya selesai, Bapak akhirnya mutusin kok saya ada jadi pelatih deh gitu. Jadi memang waktu itu niat saya kalau saya bisa bermain sepak bola, kenapa saya waktu itu tidak pengen juga mengedukasikan anak-anak kita. Nah itu suatu kebanggaan juga bagi saya. Dari usia-usia dini itu saya bisa menciptakan, mendidik anak-anak itu bermain sepak bola yang bagus dan yang benar. Artinya waktu itu memang kita mengupayakan biar generasi sepak bola di Pekanbaru juga bisa berkembang maju. Berarti pada saat melatih Bapak sudah sebagai pemain sudah pensiun lah nih ya ceritanya ya, udah pensiun, tapi malah itu sempat lolos juga di tingkat nasional, Surabaya dan juga Medan. Wow, itu bukan hal yang mudah loh Pak, karena mungkin nggak semua pemain bisa jadi pelatih, betul ya? Malah begitu waktu juga itu pelatih Mbak, nih. waktu itu malah saya punya inovasi waktu itu. Gaji yang saya terima jadi pelatih itu, siapa yang terbaik tim itu atau individunya, itu saya serahkan sama mereka. Oh, dikasih bonus gitu. Jadi motivasi mereka bermain untuk semuanya. Tapi by the way ini berarti tahunnya masih baru-baru ini ya Pak berarti ya? Tahun berapa ya kalau pelatih itu ya? Oh itu udah lama sekali. Udah lama juga? Udah lama. Oke, berarti mungkin karirnya memang Bapak menseriuskan juga karena dapat lisensi juga nih. Tapi karir pelatihnya sekarang udah enggak Pak? Atau masih? Karena udah mulai fokus dengan kerjaan-kerjaan dan keluarga ya kita memang lagipun sekarang kan banyak generasi muda yang untuk melatih anak-anak usia dini. Betul. Tapi kalau misalnya kita lihat nih Pak, kan by the way kan kita mau ngomongin soal awal mula hobi dan juga karir di Bapak justru yang lebih nyeleweng nih dari yang sekarang nih. Sekarang kan kepala terminal nih abdi negara ya ibaratnya ya. Ibaratnya kan sangat-sangat jauh sekali dengan atlet pemain bola. Ini menarik banget karena apa yang bikin Bapak akhirnya memotivasi Bapak untuk kayak saya pengen jadi pelatih selain emang karena saya pengen mengedukasi, saya juga emang pengen berkontribusi untuk sepak bola Pekanbaru atau apa? Ada alasan tersendiri nggak Pak akhirnya Bapak? Kenapa? Karena ini udah serius nih. Jadi pelatih itu artinya udah serius nih ya kan? Karena kan kayak tadi kita bilang, pemain bola kan belum tentu bisa jadi pelatih. Begitupun pelatih juga belum tentu bisa jadi pemain bola gitu. Tapi Bapak dapat dua-duanya nih. Apa nih motivasinya nih Pak? Ya saya simpel aja sih sebenarnya motivasinya. Selain hobi banget gitu ya? Selain hobi, memang bagaimana kita tuh supaya anak-anak itu tumbuh berkembang sepak bolanya, itu aja sih, simpel aja saya sebenarnya. Terus kalau Bapak lihat sekarang untuk zaman sekarang nih bibit-bibit muda ya anak-anak pemain bola sekarang tuh gimana Pak Bapak ngeliatnya perkembangan mereka? Kalau saya lihat memang saya sedikit kurang ngikutin memantau saya mengikuti, tapi ada juga beberapa kegiatan saya lihat memang untuk pembinaan usia dini kita masih kurang untuk kejuaraan-kejuaraan event-event karena dari
lama pun mereka berlatih, tapi kalau nggak ada event untuk suatu pertandingan, nggak tahu Kompetisi kualitas gitu, Pak, ya? kompetisinya, nggak tahu kualitas anak itu seperti apa. Betul. Nah disitulah seharusnya yang ada kita tekankan. Karena kalau kita lihat juga kan pembinaan usia dini tuh kayak soccer school, kan SSB gitu ya, akademi segala macam tuh sebenarnya di Pekanbaru sudah lumayan banyak ya. Sudah banyak. Daripada dulu banyakan sekarang ya Pak Oh ya? jelas. Dulu tuh kayaknya wadahnya nggak ada gitu Waktu ya Pak? zaman saya rumputnya tinggi-tinggi kita masih melatih. Sekarang iya, ya. udah ada soccer mini, udah bagus-bagus. Tinggal bagaimana coachnya itu memberikan edukasi yang betul, sepertinya itu. Betul. Berarti cita-citanya Bapak dari dulu pemain bola? Ya memang. Oh iya. Kepikiran nggak Pak pernah jadi saya pengen jadi abdi negara, kepala terminal gitu, pernah nggak? Enggak ya? Nah itulah, memang nggak kepikir ya. Tapi Iya. lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, kan nggak mungkin, kita ada usia juga, tenaga. Nah kita mulai berpikiran, bagaimana coba cari kegiatan lain. Betul. Nanti mungkin kita akan ngulik bahas itu di segmen 3 Pak, di puncaknya kita nih, tapi sebelumnya masih di segmen 1 ini, kita masih penasaran sekali gimana sih Bapak kok tiba-tiba, maksudnya tuh kayak ngerasa kan orang tua basicnya bulu tangkis, Bapak main bola, ini profesional ini pemain bolanya bukan main-main. Pernah punya pengalaman buruk nggak sih Pak selama menjalani sebagai profesi pemain bola atau pelatih gitu, pernah? Atau di dunia sepak bola pernah punya pengalaman buruk gitu nggak Pak? Pernah sih sebenarnya. Apa tuh? Sebenarnya saya nggak mau nyampein di sini. Oh iya gitu, kenapa itu? Rahasia ya? Tapi ini memang ini menjadi motivasi Oh, jadinya iya, bagi saya. Sampai memang waktu itu saya terkendala dengan pendidikan. Karena terlampau fokus saya bermain. Sekolah. Iya, sekolah. Jadi terlampau fokus saya berolahraga, akhirnya orang tua marah. Memang waktu itu saya kurang mengimbangi antara pendidikan dan olahraga. Seharusnya dengan seharusnya itu kan harus seimbang sekarang. Iya, betul. Apalagi kalau menurut saya sekarang pelatih-pelatih itu kalau untuk mengambil bibit itu nilai rapornya harus nilai rapor tinggi. Jadi dia untuk menerapkan latihan itu bisa juga. Nah itu salah satu. Kalau saya dulu seperti itu. Nah waktu itu saya ada kekurangan di situ karena terlampau fokus. Akhirnya saya lebih fokus ke sepak bola. Jadi akhirnya orang tua marah nih. Marah ini ya, situ aja. Tapi waktu pertama saya pakai baju PSPS, akhirnya orang tua saya menangis. Oh, ya bangga lah ya, suatu kebanggaan banget karena juga ibaratnya mewakili satu daerah dan juga sepak bola ini kan olahraga yang ibaratnya bisa jadi salah satu media untuk kita bisa membanggakan suatu daerah. Olahraga sepak bola mungkin lebih cenderungnya sepak bola karena kan memang banyak sih mungkin berprestasi di olahraga di bidang lain ya, kayak misalnya bulu tangkis segala macam, tapi kan sepak bola ini lebih ke kayak ini udah jadi kayak lifestyle gitu Pak ya, zaman sekarang ya, apalagi zaman sekarang gitu loh. Karena memang kalau kita lihat ya kayak zaman sekarang timnas main aja tuh sampai penontonnya bisa 70.000 yang datang gitu. Itu luar biasa sekali antusiasmenya. Berarti Bapak akhirnya tapi sekolah beres? Beres, alhamdulillah. Meskipun nilai cukup lah ya. Cukup dikit lah, tapi alhamdulillah bisa. Jadi sebenarnya berarti penting banget ya Pak, pendidikan dan hobi. Oh harus seimbang itu. Tapi by the way kan sekarang udah ada SMA olahraga. Bapak pernah, mungkin dulu belum ada kali ya, sekarang kan ada SMA olahraga tuh di Rumbai kalau nggak salah posisinya. Itu benar-benar kayak sekolah, selain akademis juga sangat mendukung sekali untuk bidang olahraga. Prestasi gitu. ya. Prestasi, itu menurut Bapak sekarang dengan adanya itu gimana? Saya setuju sekali sebenarnya. Cukup membantu sekali ya. Kalau di Padang itu kan ada diklat, diklat sepak bola Padang itu memang sama edukasinya, sepak bola, pendidikan itu sama-sama. Jadi sejalan mereka. Apalagi sekarang di Pekanbaru sudah ada, itu lebih bagus. Betul. Karena kan kalau kita lihat juga jangan sampai hobi ninggalin sekolah gitu ya Pak. Nggak mungkin seorang akan menjadi yang terbaik tapi pendidikannya rendah, nggak mungkin. Betul. Impossible itu. Terus juga lagian kan sepak bola juga bener nggak sih Pak, ini sorry kalau salah ya Pak ya, kan juga perlu pikiran nih Pak, maksudnya perlu kayak taktik gitu ya. Terus juga perlu perlu ada, pokoknya harus pakai pikiran juga gitu kan. Itu Bapak bener ya berarti ya, kalau di sepak bola tuh seperti itu ya. Betul. Jadi makanya dituntut emang harus di pelajaran atau di akademis juga ini. Nah terus juga kalau kita lihat Pak, kalau pemain bola ini kan mungkin punya resiko nih, macam-macam nih resikonya, selain meninggalkan sekolah ada cedera gitu-gitu Pak. Itu Bapak pernah
pernah punya pengalaman nggak sih Pak? Atau mungkin juga dari orang tua mungkin pernah ketakutan? Karena jujur, Kayla sekarang punya anak umur 7 tahun itu lagi hobi-hobinya main bola Pak. Itu dia kan dimasukin ke SSB segala macam gitu kan. Ketakutan itu ada sebagai orang tua. Nah Bapak nih, sebagai yang sudah pernah jadi pemain bola juga, profesional juga pada saat itu di U15 bahkan untuk di PSPS Junior, itu pernah punya pengalaman itu nggak sih Pak? Ya memang namanya sepak bola ya, risikonya itu beda dengan catur. Kalau catur kan catur tuh kayak sakit pinggang sih kayaknya. Bener ya. Nah, kalau olahraga sepak bola ini kan benturan, betul, gerakannya banyak. Nah ini memang risikonya tinggi. Nah disitulah betul-betul kondisi fit seorang atlet sepak bola itu untuk melakukan aktivitas itu. Kalau fatalitas cederanya ya cukup bisa kita lihat, ada cedera lutut, cedera engkel. Apalagi kalau seorang pemain bola kalau udah cedera lutut, alam lah. Betul. Bapak pernah? Belum. Alhamdulillah, saya sampai hari ini kalau seperti itu jangan, saya jaga. Ibaratnya kalau Bapak nanti kenapa-napa juga repot terminal Pak, nggak ada yang jagain ya Pak ya. Kan sekarang udah kepala terminal. Ini menarik banget pemirsa di rumah. Bapak dengan seragam dishub ya Pak ya. Tapi kita ngomongin bola. Kenapa nggak tadi pakai jersey? Bapak klub favoritnya apa kalau boleh tahu? Klub favoritnya? Klub nggak Manchester saya. MU. Kita perang Pak. Kira Liverpool soalnya. Ya udah nanti kita akan perang di segmen 2 ya. MU dan Liverpool. Jangan keluar pemirsa di rumah, tetap di podcast Bukan Mimpi. Oke, pemirsa di rumah, kita ketemu lagi di podcast Bukan Mimpi, masih bersama Kira dan juga Pak Bambang Armanto SH. Wah, ini menarik. Gelar SH, cita-cita pemain bola, sempat menjadi karyawan swasta dan berakhir menjadi abdi negara. Ini seru-seru sekali nih. Background pendidikan beda nih, Pak. SH, kenapa dulu kuliahnya ngambil hukum, Pak? Apa karena ya udah deh ikut teman? Karena kalian dulu gitu. Kuliahnya tuh bukan karena kayak saya passion saya di sini enggak, tapi karena kayak apa? Oh, ikom ya, komunikasi udah oke. Bapak gitu nggak? Ya karena memang saya udah masuk ke birokrasi. Waktu itu saya masih golongan 2. Oh, berarti sudah kerja dulu nih. Sudah kerja dulu, makanya ini saya harus ambil hukum saya. Oh, jadi berarti Bapak awal bekerja itu kan kalau lihat kan sempat di swasta juga nih Pak ya sebelum abdi negara. Berarti masih lulusan SMA waktu itu. Iya. SMA-nya itu di 7, SMA 7. SMA 7 saya. Wah, SMA 7 yang sekarang. Atau yang SMA di belakang 7 itu yang lebih dekat belakang SD Teladan itu, Mbak. Oh, SMA 9. SMA 9 ya. Dulu satu alma mater, SMA dulu. Tapi kan SMA 9 namanya udah. Ini Bapak kelihatan banget angkatannya. Ini kan nggak jauh-jauh kan, akhirnya jumpa alma mater kan. Kira 2009. Bapak berarti angkatan mungkin Mbak Kelanya udah masih seginian gitu. Aduh, iya sih 2009. SMA-nya SMA 7 dulu zamannya namanya. Dulu SMA 7 memang namanya ya. Oke. Berarti pada saat kerja pertama kali itu sebagai apa, Pak? Maksudnya kan dari tamat SMA nih. Nggak langsung kuliah nih, ya kan? Mau kerja dulu. Itu waktu itu sempat ada di bidang apa, Pak, kerjanya? Memang saya pertama memasuki jenjang pekerjaan itu saya di swasta itu di Panca Eka Bina Fluid Industri. Oke, itu di yang di Jalan Sutomo. Jalan Sutomo. Ini dia bergerak di bidang kayu. Oke, sebagai staff lah ya. Staff di sana. Nah itu kita juga punya sepak bola. Masuk itu dari jalur sepak bola juga. Oh jadi ada jalur prestasi. Hampir rata-rata Mbak Kela saya masuk tuh di jalur sepak bola semua. Nah, jadi sebenarnya berprestasi di bidang olahraga ini juga turut membantu kita untuk berkarir ya. Iya. Betul, jadi masa itu memang klub PS Panca Eka ini. Oh namanya PS Panca Eka. PS Panca Eka kuat juga. Oke. Nah, disitulah saya ditarik mulai di sana bekerja. Dan dipekerjakanlah sebagai karyawan. Yang uniknya Mbak Kela ya. Apa tuh? Itu kan antara kantor Panca Eka dengan PLN itu kan bersebelahan itu. Iya. Saya di lantai 5, besoknya kita tanding. Tanding dengan PLN. Nah, tanding dengan PLN, akhirnya kita menang. PLN akhirnya ngajak saya bergabung. Jadi Bapak pindah nih? Saya pindah ini dari sebelah ke sebelah. Marah nggak Pak? Di Panca Eka marah nggak? Teman-teman di situ marah nggak? Ya kalau dipikir marah, ya marah sih pimpinannya kan. Ya, akhirnya ya. Jadi kerjanya juga pindah? Pindah lagi akhirnya saya ditawari. Juga ada di PT PLN juga ini ya? Nah sebelum itu kan saya di perusahaan swasta juga di Migas saya di Tripatra. Tripatra. Itu jalur juga jalur? Jalur sepak bola semua itu.
Karena waktu itu pimpinannya orang asing ya, bule ya. Oke. Beliau mencari pemain-pemain sepak bola yang bisa jadi karyawan. Berarti scoutingnya memang dia mencari nih Pak? Iya. Oh oke. Ada tes dulu kah mungkin? Ada memang. Dia tes. Ada beberapa kandidat berarti nih? Diajak, tesnya hanya sepak bola aja. Main bola? Main bola. Nah. Kalau bisa ngalahin saya jadiin karyawan gitu nggak ya? Alhamdulillah kita lolos juga kan, masuklah di perusahaan swasta, di Tripatra. Nah itu tadi yang uniknya itu, tanding dengan Pancaika, perusahaan saya, dengan PLN. Kita menang, ternyata PLN mungkin tertarik ya, minat dengan saya bergabung, akhirnya saya bergabung di PLN. Ya menarik juga mungkin penawarannya gitu ya Pak karena ya. PLN waktu itu kan udah BUMN ya. Iya. Nah, saya berpikirnya seperti itu, pelan-pelan saya mulai berpikiran. Kalau ini kan swasta. Itu tahun berapa ya Pak kalau? Tahun 2000-an itu Mbak. Sekarang tuh masih ada nggak sih Pak sebenarnya jalur begitu tuh kalau kita masuk salah satu, maksudnya kan kadang-kadang kan kalau atlet ini kan mereka tuh cenderung idealis nih Pak, misalnya kayak enggak saya mau jadi pemain bola profesional, saya nggak mau kerja kantoran. Sementara Bapak ini berhasil jadi kantoran dengan jalur main bola. Itu sekarang tuh sebenarnya masih ada nggak sih Pak? Kalau Bapak setahu Bapak tuh masih ada? Setahu saya kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta mungkin masih ada ya. Swasta tapi itu ya, yang perusahaan yang mempunyai klub sepak bolanya. Jadi dia juga mendukung prestasi perusahaannya juga gitu kali ya Pak? Iya sih. Karena saya memikir ini Mbak Kela, kalau kita dengan profesional total dengan sepak bola, kita kan usia. Betul, ada limit. Ada limitnya, ada batas. Nanti kalau saya sudah usia pensiun tuh sepak bola umur berapa ya? 40 ya? Enggak lah ya? Enggak sampai. Enggak sampai 40 ya? 30-an aja udah mulai turun jenjang prestasinya. Bibit baru juga banyak. Belum lagi cedera yang saya sampaikan. Kalau udah cedera udahlah, orang nggak akan melirik tuh seorang atlet. Jadi rasanya kalau hanya berkarir di sepak bola sayang gitu mungkin ya Pak ya. Nah, itu di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan cuannya besar. Sepak bola bisa jadi brand ambassador cuannya gitu. Besar. Beda itu zaman. Betul. Zaman dulu mungkin digitalismenya belum lah ya. Jadi kayak masih cuman ya udahlah, mungkin dapat honor atau mungkin dapat pemasukannya dari kalau kita menang kompetisi gitu kali ya Pak ya. Berarti zaman sekarang mungkin masih ada tapi swasta kayaknya. Itu menarik juga Pak. Bapak pernah, terus orang tua nih Pak, mungkin pernah ngebahas nggak sih kayak ya udah deh nggak apa dah kamu main bola, buktinya kamu bisa masuk ke Panca Eka, buktinya kamu bisa masuk ke PLN. Pernah ada nggak Pak orang tua menyampaikan kayak ya udah deh gitu? Karena Bapak ketolong nih bisa masuk ke perusahaan BUMN nih pada saat itu. Alhamdulillah Mbak Kela, dengan apa yang saya tunjukkan sama orang tua, ya orang tua memang sangat bersyukur. Ya tadinya kan sangat menolak banget ini. Ya jelas kan? Orang tua tuh nggak, ini anak nih nggak neko-neko nih, nggak ada kegiatan-kegiatan negatif nih. Akhirnya mereka ya sangat mendukung saya. Ditambah juga mungkin karir Bapak di sepak bola mendukung juga untuk karirnya sebagai ini ya, maksudnya sebagai karyawan gitu, malah masuk ke perusahaan yang gede-gede nih Pak ya kalau kita lihat. Terus selama bekerja Pak itu range berapa tahun Pak? Misalnya di Pancaika tuh berapa tahun gitu? Kalau di Pancaika lama-lama nggak sih Pak? Enggak lama-lama. Nggak lama-lama. Tapi itu bukan catatan jelek ya, saya nggak lama-lama. Karena saya memang pengen yang lebih baik. Semua orang pasti seperti itu kan. Betul. Jadi saya meninggalkan perusahaan yang saya pernah duduki itu, kayak di Pancaika tuh paling sekitar 1,5 tahun. Lumayan lah ya. Pada saat itu juga mungkin Bapak baru lulus SMA ya? Iya. Mungkin umur berapa tuh? 19 tahun? 18, 20 tahun 20 lah ya? 20-an lah. 20 tahun. Nah, di PLN itu sekitar 2 tahun. Masuk PLN umur 20-an itu luar biasa sekali. Lulusan SMA nih. Ini gara-gara sepak bola nih. Terus pindah lagi saya ke perusahaan asing kan, itu Tripatra itu tadi yang saya bilang. Di Duri itu? Iya, di Duri. Nah, itulah. Di Duri itu saya di kabupaten bekerja pagi-pagi, maulah swasta kan, apalagi perusahaan asing itu kan memang betul-betul disiplin itu memang betul ketat kan. Nah, kerja seperti itu. Berpikir saya kenapa saya nggak harus kembali lagi ke ibu kota Pekanbaru ya? Pekanbaru. Berarti stay di Duri? Stay di Duri saya. Kabupaten ya? Stay di Duri kabupaten. Jadi kalau saya lama-lama di sini, ini saya nggak berkembang nih saya bilang kan. Nah, saya mencobalah membuat network lagi ke Pekanbaru, yaitu pelan-pelan. Nah, alhamdulillah itu tadi kembali lagi ke sepak bolanya. Balik jadi lagi nih. Sepak bola ini nggak bisa saya lupakan karena itu dasar saya. Iya, betul, alhamdulillah saya waktu itu kepala dinas itu Pak Priyabudi. Kepala dinas di Subkota Pekanbaru. Perhubungan. Dia dapat informasi dia sebagai seorang atlet juga waktu itu Pak Kadisnya. Akhirnya saya
dipanggil, saya datang sana, alhamdulillah ya saya diterima sebagai tenaga honorer waktu itu. Honor ya, waktu itu mungkin tahun 2000-an ya Pak ya berarti ya. Ini belum kuliah nih Pak, Belum. Masih tamatan SMA nih yang dipegang kemana-mana nih sama pemain bola nih ya ceritanya ya. Oke, berarti akhirnya masuk ke honor di Dishub Kota Pekanbaru, diterima saya. Oke, masih main bola juga berarti di situ? Udah kurang. Agak kurang. Saya udah mulai fokus dengan pekerjaan. Nah, disitulah jenjang karir saya mulai beroperasi pelan-pelan. Alhamdulillah saya 2 tahun sebagai tenaga honorer. Saya diangkat jadi CPNS. Nah, di situ saya melihat ini saya nggak mungkin nih, saya harus kuliah, saya bilang. Kalau nggak kuliah saya tertinggal. Nah, situlah saya ambil karena saya background saya di perhubungan, lalu lintas. Betul. Nah, makanya saya ambil tadi yang Mbak Kela tanya, ambil hukum. Oh, jadi memang sebenarnya jurusan kuliah ini emang untuk mendukung karir gitu Pak ya. Karena kan juga kita kayaknya kalau zaman mungkin pada saat Kela teman SMA juga berpikirnya gitu, maksudnya ngambil apa? Udahlah hukum aja. Gitu kayak nggak ada pilihan gitu Pak ya, hukum kalau nggak ekonomi gitu. Berarti Bapak setelah jadi honor CPNS akhirnya diangkat menjadi pegawai masih di Dishub? Masih di perhubungan kota Pekanbaru. Itu selama di Dishub berarti sepak bolanya sudah mulai ditinggalkan? Sudah mulai saya. Tapi nonton masih lah ya? Masih lah. Ya, misalnya nobar apa segala macam. Nah selama di Dishub nih Pak, ini kan pengalaman pertama ya, mungkin juga tergolong Bapak pada saat menjadi pegawai negeri di Dishub juga umur 20-an. 20-an lah Pak ya? Sekitar 23-an lah itu. Nah 23 tahun sudah jadi pegawai negeri. Nah itu apa sih Pak yang dirasain, maksudnya kayak wah saya kayaknya memang harus fokus di sini, atau mungkin rasanya tuh gimana Pak pertama kali diangkat menjadi pegawai negeri? Karena kan bahkan sampai sekarang pun juga apa ya, label pegawai negeri ini kan prestis banget Pak. Orang tuh daftar CPNS tuh sampai puluhan ribu segala macem. Nah pada saat itu Bapak umur 23 tahun sudah menjadi pegawai negeri, itu apa sih Pak yang ada di kepala Bapak waktu itu? Jadi saya sedikit flashback ya Mbak Kela ya, flashbacknya ya. Itu memang waktu saya di pengangkatan diterima itu memang. Berarti ikut tes juga Pak, mohon maaf, ikut tes juga? Ya ikut tes. Itu untuk kelulusan itu dari media ini. Nah keluarnya dari media. Dari TV atau koran? Koran. Jadi koran Rio Pos itu betul. Iya. Saya masih simpan sampai hari ini, sampai simpan. Ada nama Bapak di situ. Iya, sampai slip gaji pertama saya itu saya simpan sekarang. Jadi pas saya baca itu, alhamdulillah saya langsung sujud syukur itu. Nggak saya lihat siapa-siapa, saya pulang, saya cium kaki orang tua saya. Betul. Karena memang kan mungkin kalau berbeda zaman dulu sama zaman sekarang kan, kalau zaman sekarang kan CAT sistemnya, komputerisasi gitu-gitu ya. Yang ini kan lebih kayak, aduh saya cari nama saya dulu nih di koran, agak susah gitu kan Pak ya. Berarti bangga banget lah ya Pak, dari orang tua juga sangat mendukung sekali. Terus akhirnya Bapak sudah berkarir sampai pada akhirnya nih Pak, dari karyawan, dari staf lah ya berarti ya, dari staf dulu nih sebagai pegawai negeri, sampai akhirnya jenjang karirnya bisa sampai akhirnya dipercaya menjadi kepala terminal. Itu gimana tuh Pak alurnya? Apakah ada proses-proses tertentu yang menarik yang Bapak lewati apa gimana nih? Atau ada naik turunnya dulu? Jadi Mbak Kela ya, waktu saya di Dishub Kota itu, saya mau jenjang karir saya itu pertamanya itu jadi kasubag di terminal. Nah waktu itu terminal suasananya memang betul-betul yang ya masih sepi kali lah. Iya betul. Yang di ini ya Pak, di SM Amin. SM Amin. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke kantor. Saya menjadi seorang kepala parkir Kota Pekanbaru. Itu saya menjabat selama lebih kurang 2 tahun. Perparkiran. Nah, setelah perparkiran saya pindah lagi ke kepala seksi pengendalian operasional. Berarti sempat menjabat itu kemana, beberapa jabatan gitu Pak ya? Iya. Nah, memang saya sedikit saya sampaikan ya, memang disiplin dan totalitas loyalitas kita itulah yang selalu saya tanamkan. Karena alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah saya ada teguran-teguran Mbak Kela dari pimpinan gitu ya. Karena saya memang dari disiplin itulah yang membuat kita ada perubahan-perubahan. Kalau nggak disiplin kita bisa ini. Nah,
Setelah itu barulah kita diikut di pemanggilan ke Kementerian Perhubungan. Oke, berarti Bapak sekarang di Kementerian Perhubungan, bukan Dinas Perhubungan lagi ya berarti ya? Berarti di Kementerian Perhubungan. Nah, selama di berarti untuk dipanggil Kementerian Perhubungan itu prosesnya seperti apa, Pak? Apakah ada perlu tes lagi kah atau mungkin apa? Ada hal yang saya ini waktu saya di Perhubungan Kota itu saya dipercaya sama pimpinan itu untuk mengikuti sekolah pendidikan penyidik. Oh, ada sekolahnya lagi. Sekolah penyidik itu tuh di Megamendung. Ini suatu kehormatan juga bagi saya diberikan amanah sama pimpinan mengikuti sekolah pendidikan. Berapa lama tuh Pak sekolahnya? Itu hampir 3 bulan. 3 bulan di Megamendung. Di sana Bapak stay 3 bulan. 3 bulan, stay 3 bulan. Nah, disitulah kita mulai menambah wawasan-wawasan. Oke, jadi setelah pendidikan akhirnya kembali lagi ke Perhubungan Kota. Perhubungan, balik lagi. Balik lagi itu sebagai apa Pak waktu itu? Waktu itu saya udah mulailah. Tadi yang saya bilang saya jadi kepala seksi pengendalian operasional. Oke. Nah, sebelum kita membahas nanti mengenai Bapak kan sekarang sebagai kepala terminal nih. Satu pertanyaan terakhir di segmen 2 nih Pak. Sebelum menjadi kepala terminal ya, sebagai Kasuba itu pernah Bapak menemukan hal-hal yang mungkin selama ini kayak wah kok saya bisa temuin ini di tempat kerja saya, karena kan di terminal nih Pak ya. Maksudnya kan berbeda sama mungkin pegawai dinas pendidikan itu beda, dinas pendapatan daerah itu beda. Nah ini kan Dishub ini kan cenderung, apalagi Bapak di terminal ya waktu itu ya. Nah itu pernah menemukan hal-hal menarik nggak sih Pak selama di situ? Sebenarnya semua pekerjaan itu menurut saya itu menarik, Mbak. Saya enjoy dalam pekerjaan itu. Apalagi tadi yang saya bilang saya pernah diparkir. Bagaimana pengelolaan penataan parkir tidak mengganggu lalu lintas. Itu kalau suatu kebanggaan aja sebenarnya. Terus turun ke lapangan gitu Pak ya? Ke lapangan. Itu enak ya kayaknya. Terus balik lagi ke seksi Dalop yang saya bilang tadi, pengaturan bergabung dengan teman-teman kepolisian. Betul. Seperti itu. Jadi menarik. Nah nanti kita akan membahas nih mengenai, kita akan ngulik lebih dalam Pak Bambang sebagai kepala terminal sampai saat ini berarti ya masih menjabat juga. Ini menarik karena terminal ini mungkin untuk zaman sekarang itu orang kan cenderung transportasi antar daerah itu lebih ke pesawat atau mobil pribadi. Terminal masih eksis sampai saat ini, dan kita lihat kemarin sempat ngeliat juga itu fasilitasnya malah semakin dikembangin lagi. Kita akan bahas di segmen 3. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di podcast Bukan Mimpi. Oke pemirsa di rumah, kita kembali lagi di segmen 3, masih di podcast Bukan Mimpi bersama Kela dan juga Pak Bambang. Ternyata kita satu alma mater, ya kan? Sama-sama sekolah di SMA 9 namanya sekarang. Sama-sama hobi sepak bola ya? Hobi sepak bola juga, cuma kita beda nih Pak. MU dan Liverpool, ini satu hal yang sangat-sangat, ini musuh bebuyutan sekali ya. Tapi kita nggak bahas itu nih hari ini, karena kita mau ngebahas tadi di segmen 3 ini adalah karir setelah menjadi staf atau mungkin juga bekerja di Dinas Perhubungan Kota, sekarang sudah di Kementerian Perhubungan. Nah ini hal yang berbeda nih Pak ya. Boleh ceritain nggak Pak? Mungkin banyak banget pemirsa di rumah juga belum tahu nih perbedaannya apa sih Dinas Perhubungan. Apa ini kementerian berarti hubungannya sama pusat ya atau gimana? Boleh ceritain nggak Pak? Baik, saya juga harus menyampaikan juga kepada pemirsa Bukan Mimpi ya. Nah artinya gini. Di tahun 2017 itu ada program namanya P3D. Jadi Kementerian Perhubungan itu ada perwakilannya di masing-masing provinsi seluruh Indonesia. Namanya Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Riau. Jadi semua provinsi sudah ada Balai Pengelola Transportasi Darat. Nah, Balai Pengelola Transportasi Darat ini mengelola Jembatan Timbang yang dulu dikelola provinsi, di subprovinsi, sekarang diambil alih sama Kementerian Perhubungan. Yang kedua ada pelabuhan. Pelabuhan juga dikelola sama Kementerian Perhubungan. Nah, juga terminal. Terminal yang tipe A. Nah, terminal tipe A itu dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Nah, ini jadi untuk sebagai informasi juga kepada masyarakat khususnya di Pekanbaru ya, Riau. Nah, itu jadi sudah ada perwakilan Kementerian Perhubungan yang ada di daerah masing-masing. Berarti untuk di terminal kita namanya kan terminal tipe A Bandaraya Payung Sekaki. Tipe A Bandaraya Payung Sekaki. Bandaraya Payung Sekaki. Wah, ini mungkin yang belum pernah ke terminal
main ke terminal coba. Kela pernah kemarin kita pernah ketemu, tadi kita ngobrol di offline ya Pak. Kita pernah ketemu di satu event lah. Di yang dibikin oleh Kementerian Perhubungan waktu itu ya. Betul. Nah, ternyata fasilitas yang ada di terminal sekarang itu Pak, mungkin kan kalau dulu kita melihatnya terminal itu kayak pasar gitu Pak ya. Wah, banyak bus, banyak orang jualan, habis itu wah hiruk pikuknya tuh sangat-sangat kayak mundar mandir heboh lah pokoknya. Nah, sekarang kalau Kela lihat kemarin juga terakhir Kela update ada tuh dilihat di sosial media juga. Ternyata terminal kita sekarang Bandaraya Payung Kaki ini itu sudah lebih tertata. Setelah itu juga fasilitasnya tuh udah ada, malah ada playground ya Pak. Kalau lihat ya ada playground juga. Jadi kalau anak-anaknya boring nungguin bus datang, udah main dulu gitu. Itu sebenarnya fokus dari bapak-bapak yang mungkin berwenang di sana tuh apa sih Pak? Kenapa kok pengen terminal kita harus kita bagusin nih fasilitasnya gitu. Jadi Pak Menteri kita sudah selalu menekankan kepada semua pimpinan, termasuk kami yang ada sebagai kepala terminal. Kalau kepala terminal itu sekarang dinamakan Wasapel namanya. Wasapel namanya. Jadi kita sudah diamanatkan bagaimana mindset terminal yang dahulu dibilang orang seram. Betul, kayak pasar itu rame gitu ya. Nah, setelah berubah jadi alihkan ke Kementerian Perhubungan, ini mindset terminal ini sudah hampir mendekati sama dengan bandara, Mbak. Makanya terminal-terminal yang ada di Indonesia itu sudah hampir semua direvitalisasi. Betul. Mudah-mudahan dalam waktu dekat terminal kita ini direvitalisasi juga. Jadi kita sudah merubah mindset terminal, khususnya yang terminal kita Bandaraya Payung Kaki. Mungkin masyarakat Riau, Pekanbaru khususnya, boleh datang deh ke terminal kita. Betul, seperti apa. Betul. Tadi yang Mbak Kela bilang sudah ada fasilitas tambahan kita. Betul. Ada taman ruang tunggu terbuka. Yang selama ini penumpang tuh kalau turun dari bus dia langsung ke peron dengan panas, sekarang sudah ada ruang tunggu terbuka. Sambil nunggu jemputan gitu ya. Terus anak-anaknya yang mau berangkat udah ada playground. Betul. Nah, dalam waktu dekat juga kita sudah bekerja samanya dengan Dinas Perpustakaan Daerah. Kita akan menghadirkan pojok baca digital. Jadi semua fasilitas-fasilitas itu udah mulai kita rapikan, kita lengkapi bagaimana supaya masyarakat pengguna terminal ini memang betul-betul nyaman. Betul. Karena kan kalau kita lihat kan mungkin apa ya Pak, mungkin cenderung banyak orang bepergian gitu mungkin antar daerah itu kalau misalnya memang dia sudah jalan darat aja ya maksudnya. Banyak orang kayak naik pesawat atau mungkin mobil pribadi gitu. Nah, jadi kan bukan persaingan ya biasanya mungkin kayak kok lebih kompetitif aja nih antara terminal, bandara dan juga mungkin penyedia fasilitas mungkin rental mobil dan lain-lain. Nah, mungkin kalau dari terminal Bandaraya Payung Kaki sendiri nih Pak, selain tadinya ada revitalisasi sebagai program dari kementerian juga, ada program-program lain gak sih Pak yang akan disiapkan gitu? Maksudnya untuk kayak ayo kita ke terminal nih, atau ada program bawa anak sekolah mungkin ke situ, atau ada program khusus nggak Pak? Mungkin kalau boleh tahu. Jadi kita juga ada namanya program Salut. Sadar Lalu Lintas Usia Dini. Sadar Lalu Lintas Usia Dini. Jadi itu Salut. Saat itu anak-anak TK, usia TK. Nah, mereka outing kelasnya datang ke terminal. Ya, naik bus. Ya, seru. Mereka mulai mengedukasi, ternyata transportasi daratnya seperti ini. Nyaman, aman. Itu kita fasilitasi. Jadi kita cari bergantian. Sesekali kita pakai Transmetro bus khususnya Kota Pekanbaru. Terus kita ganti lagi dengan bus, ada ya bus-bus yang ada di terminal lah. Seperti itu. Jadi artinya mereka merasakan seperti ini. Kita ajari juga cara membeli tiketnya, baik yang secara fisik langsung atau melalui online. Nah, itu ada orang tua atau gurunya kita sampaikan. Betul. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya punya program untuk bisa mengedukasi si anak-anak kita ini ya Pak ya. Maksudnya biar mereka tuh tahu kalau terminal itu ternyata transportasi itu darat, selain ada mobil pribadi, ada bus loh gitu kan ya. Karena kan anak-anak zaman sekarang tuh mungkin kalau Kela sih sempat ngerasain Pak mudik pakai bus. Cuman kan dulu pada saat dulu tuh terminalnya ya itulah, kita kan mikir aduh rame banget apa sih. Terus armadanya juga waktu itu kan masih belum begitu ini ya. Iya, sekarang kan kalau Kela tuh bus tuh udah bagus. Udah ada bertingkat-tingkat kan. Ada bisa selonjoran lah gitu. Ada pakai sekat kamar lagi kan? Iya Pak. Jadi
ini menarik sekali sebenarnya. Kalau ditambah juga mungkin kalau dari segi apa ya, harga tiketnya juga cenderung lebih murah gitu ya, lebih terjangkau. Masih terjangkau. Betul, karena juga tadi kita sempat ngobrol juga bahwa dibandingkan mungkin kalau orang yang sifatnya urgent nih, ya udah oke, naik pesawat karena mungkin lebih waktunya lebih singkat gitu Pak ya. Terus Pak, selama menjabat sebagai kepala terminal nih Pak, kan kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak masyarakat awam tuh yang masih takut ke terminal, apa ya, banyak ini kejahatan lah katanya, yang copet apa sih namanya, begal, terus calo Pak misalnya nih, kan banyak tuh isu-isu seperti itu tuh akrab banget dulu tuh. Gimana Pak, menurut Bapak sekarang tanggapan Bapak bagaimana? Terus juga sekarang terminal kita apakah udah secure, udah aman untuk masyarakat Pekanbaru Pak? Nah itu tadi Mbak Kela yang saya sampaikan, pesan dari pimpinan kita Pak Menteri Perhubungan, bahwasanya mindset terminal yang dulunya dibilang anggap tidak nyaman, rawan. Betul. Nah sekarang kita mulai merubah mindset itu Mbak Kela. Itu tadi mulai dari SDM, sarana dan prasarana itu udah kita mulai kita lengkapi, siapkan semuanya. Berarti semua dibagusin, mulai dari fasilitas semuanya. Fasilitas apapun dibagusin. Kita bagusin. Karena dulu terminal itu bukan hanya untuk turun dan naik penumpang. Pak Menteri bilang terminal itu untuk menciptakan kerumunan, menciptakan suatu kegiatan yang berpsikap positif di sana. Jadi di samping, makanya kadang-kadang terminal yang sudah direvitalisasi itu ada di bawahnya mall, ada kantor bersama. Di luar daerah ya? Di luar daerah sudah ada. Kita harapan kita kan nanti di Riau sudah mulai difokuskan juga di Pekanbaru untuk terminal kita seperti itu. Betul. Jadi bukan hanya untuk turun dan naik penumpang, tapi menciptakan suatu kerumunan yang bisa menghasilkan positif. Betul. Nah, seperti itu Mbak Kela. Berarti kalau dari pihak Bapak sebagai kepala terminal ataupun dari pihak terminal Bandaraya Payung Sekaki ini juga untuk menanggapi misalnya kayak isu-isu calo itu, apakah dipertegas lagi Pak mungkin mengenai sistem pembelian tiket atau gimana Pak? Ini perlu kita sampaikan juga kepada pemirsa Bukan Mimpi ya. Sekarang di terminal kita itu sudah ada tiket-tiket online. Wow. Aplikasi atau? Aplikasi ada. Lewat aplikasi Pak? Ada salah satu. Jadi udah kayak beli tiket pesawat ya? Sudah ada. Jadi calon penumpang itu datang hanya melihatkan barcode-nya aja. Jadi nggak pakai tiket fisik lagi. Dia melihatkan ke barcode-nya aja udah tahu nomor seatnya berapa, dan penumpang udah mulai tahu juga. Oh kalau bus A misalnya itu sudah tahu, ini seatnya masih kosong, udah di situ udah ada. Aplikasinya apa Pak kalau boleh tahu Pak? Ada macam-macam. Bisa pokoknya segala tiket bus bisa ya? Sudah ada. Iya. Oh berarti aplikasi yang ini sudah ada. Ada beberapa perusahaan. Yang bisa menaungi itu ya. Berarti jadi kecuali kalau memang dia urgent mendadak, dia datang langsung fisik ke terminal. Ke loket gitu ya? Itu tugas kami Mbak Kela. Saya selaku kepala terminal bersama jajaran kami di kawasan terminal itu, kita udah menjadikan SOP kewajiban kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya yang datang, apa sih mau beli tiket nih gitu, dibantu oleh tim? Pasti kami bantu. Kadang-kadang itulah masyarakat ini kadang-kadang kan nggak mau, dia langsung nyelonong masuk aja. Kita semua petugas aktif dan wajib aktif di terminal, karena saat ini masyarakat tuh butuh dilayani. Betul. Nah, kurang apa lagi kita? Betul. Jadi ditambah juga mungkin terminal kan mungkin banyak juga mungkin orang-orang tua. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin udah tua, udah berumur nih apa ya? Maksudnya kan kayak masih bingung, ini saya mau beli tiket gimana? Nanti barang-barang saya gimana? Itu dari pihak terminal sudah harus wajib. Kita gitu wajib memberikan pelayanan, karena itu udah betul-betul saat sekarang yang tadi saya bilang, masyarakat tuh perlu dilayani, bukan untuk melayani petugas. Betul. Jangan kebalik ya. Iya. Makanya kalau ada bapak-bapak atau ibu yang jompo, kita udah siap tuh, udah ready tuh. Kawan-kawan pakai kursi roda seperti apa. Dibantu wajib. Luar biasa. Nah, itu memang harus kita laksanakan. Berarti juga untuk dari pihak terminal juga kalau ada oknum-oknum nakal juga ditindak tegas sekali. Apalagi kita sekarang udah dari 3,5 hektar luas terminal itu, kita udah pasang CCTV semuanya. Di setiap sudut? Setiap sudut sudah ada CCTV. Jadi apapun pergerakan yang ada di dalam terminal, kita sudah terpantau di situ. Dan jadi, alhamdulillah juga mungkin sekarang sudah berkurang, mungkin udah nggak ada lagi Pak ya, yang oknum-oknum bisa dibilang nakal. Nggak ada lagi, karena kita memang udah harus memberikan yang edukasi. Kalau bapak ibu perlakuannya seperti ini, seperti zaman dulu lagi, kapan orang mau masuk ke terminal?
Bapak tinggal hanya duduk menunggu calon penumpang, kami yang melayani. Itu prinsip kami di terminal. Oke, berarti ada komunikasi yang baik juga antara pihak terminal dengan si pedagang. Kita juga selalu baik sama UMKM ataupun ketua-ketua perusahaan itu selalu per 3 bulan, per sekali sebulan kita ada pertemuan, menjalin silaturahmi. Apa sih kekurangan kami? Terus kami juga menyampaikan, loh Bapak harusnya begini. Jadi ada sinergi antara operator dan regulator. Betul itu menarik sekali ya, karena memang kayaknya sekarang transportasi darat pakai bus terutama tuh bisa jadi opsi yang harus kita pertimbangkan juga gitu, karena selain memang harganya terjangkau juga ternyata sekarang naik bus tuh udah nyaman, ke terminalnya juga sudah enak, banyak belanja UMKM juga banyak ya Pak, bisa terus juga image terminal yang yang heboh, riuh dan tidak aman itu sekarang sudah terbantahkan oleh dari Bapak sendiri, bahkan sudah menyatakan itu gitu, karena memang luar biasa sekali. Malah dapat kami informasikan juga Mbak Kela ya, kalau misalnya ada warga Pekanbaru atau Provinsi Riau lah, warga Provinsi Riau, kalau mau mengadakan event-event di terminal, kita open, terbuka. Jadi kita hanya memfasilitasi lahan, sembari kita mengedukasi ini loh terminal di Pekanbaru. Betul. Jadi bukan ada lagi sekat-sekat, enggak, kita terbuka. Kalau ada misalnya contoh event mobil lama atau servis catering atau gitu, servis gratis mau diadakan, monggo silakan. Kami sangat terbuka lebar di terminal. Kalau ada event seperti itu, sembari kami juga mengedukasi. Betul, karena memang kita harus memberikan informasi ini ke masyarakat ya Pak, karena memang kan banyak juga mungkin masyarakat yang masih mungkin bahkan dia belum ngelihat kondisi terminal sekarang. Dan dia sudah berpikir bahwa enggak, terminal nanti bahaya nih bawa barang-barang misalnya gitu kan. Dia belum ngelihat nih padahal yang sekarang tuh seperti apa gitu kan. Jadi itu emang harus agak sedikit PR lah Pak ya, mungkin buat Pak Bambang dan juga tim dari teman-teman dari terminal Bandara PM Sukaki ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa ayo dong pakai bus nih kalau mau kemana-mana, aman kok, tempat naik turun kita aman, nyaman, anak-anak juga sangat-sangat kids friendly juga, udah ada playground dan segala macam. Itu bisa difikirkan sampai sedetail itu tuh luar biasa Pak. Karena kan kita kalau anak-anak ya Pak, kalau ke terminal itu kan dia suka bosen gitu kan bosen Pak. Lah. Lama nih busnya datang nih gitu. Jam berapa nih katanya kan? Iya, udah ada playground, udah main. Pak, sebelum kita masuk ke closing statement, mungkin kita mau tanyain dulu, ini pertanyaan yang sama setiap episode yang kita tanyakan adalah, Bapak pernah bermimpi nggak sih ada di posisi sekarang ini nih? Mungkin setelah perjalanan dari awal, kita ngobrol panjang lebar dari masalah, dari hobi main bola, ke swasta, lewat jalur prestasi, sampai akhirnya sekarang menjadi kepala terminal. Pernah mimpi nggak sih Pak ada di posisi sekarang ini? Pernah terfikirkan nggak, wah saya pernah punya mimpi seperti Saya sebenarnya nggak pernah terpikiran nih mimpi ini seperti apa ya. Tapi ya zaman dulu tuh kayak ya udahlah jalani aja. Jalani, gitu. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik aja ya kan. Tahu-taunya saya bisa memberikan pelayanan yang bagus seperti itu. Bermimpi, menjadi salah satu kepala terminal. Terminal itu kan public ruang publik kan, jadi ini suatu bagaimana ya, perasaan tuh nggak pernah terfikirkan lah Pak ya. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat puas itu rasa nggak ternilai Mbak Kela. Betul. Itu yang saya tuh, rasa nggak bermimpi seperti ini saya bilang kan. Di posisi jabatan seperti ini, saya memberikan yang terbaik bersama tim kami di situ. Itu yang betul-betul tidak pernah terfikirkan tidak ya terpikirkan. Pak. Nah, closing statement nih Pak, ada nggak yang Bapak mau sampaikan kepada pemirsa di rumah, masyarakat Pekanbaru khususnya, mungkin apa aja boleh mengenai mungkin terminal atau apapun, silakan kasih waktu untuk bisa closing statement, apa yang mau disampaikan? Tentunya karena saya di posisi sebagai Wasapel atau kepala terminal, berharap kepada masyarakat Kota Pekanbaru ya, transportasi yang ada, khususnya transportasi darat yang pakai ya, ini sudah jauh berubah dengan seperti dulu-dulunya. Sudah ada bus-bus yang memadai, sarana prasarana sudah bagus, ada yang bertingkat, ada yang bisa selonjoran dari Mbak Kela itu. Terus keamanan, kenyamanan sudah ada. Jadi harapan kami juga, pesan dari pimpinan kami juga, bahwasanya masyarakat Pekanbaru itu
naik dan turunlah di terminal. Pastinya kami selaku pengelola terminal berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya pengguna jasa terminal. Nah, ragu-ragu di dalam terminal, bertanyalah kepada kami. Kami petugas pastikan. standby. Petugas standby. Kita 24 jam. Nah, harapan ke depan semoga terminal Bandara Epon Sukaki ini sebagai ikon terminal di ibu kota Pekanbaru, Provinsi Riau ya, menjadikan terminal yang betul-betul memadai, memberikan pelayanan yang lebih bagus ke depannya. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih luar biasa. Jadi ada hashtagnya, ayo ke terminal. Bikin hashtag, ayo ke terminal. Ayo ke terminal. Ayo ke terminal. Makanya besok kan ke terminal, Pak. Besok kebetulan memang ada agenda mau ke sana, mau nganter. Makanya kemarin pas ngelihat armadanya, wow, ternyata sudah senyaman ini, perjalanan jauh kayaknya nggak terasa nih kalau kita naik busnya seperti ini gitu ya Pak. Mungkin saya sedikit nyampaikan juga di akhir nih Mbak Kela ya. Kita ada medsos kita juga di terminal. Boleh Pak. Itu ada program cakap-cakap terminal. Mungkin pemirsa bisa juga melihat ya. Di apa Instagram? Instagram ada, TikTok ada. Apa namanya Pak? Akun Cakap-cakap terminal. Cakap-cakap terminal. BRPS. Silahkan pemirsa di rumah. Cakap-cakap terminal itu ngebahas mengenai apapun yang ada di terminal. Mau nanya mungkin netizen boleh? Boleh, nggak masalah. Komen aja di situ. Komen, DM apa segala macam. Mungkin kalau mau tahu informasi mengenai terminal, akunnya bisa di cakap-cakap terminal tadi. Jadi kalau misalnya ada mau nanya gitu Pak ya. Kami sangat terbuka lebar, ada masukan, kritik dan saran. Karena dari masukan dan kritik dan saran itulah membangun suatu sistem yang lebih bagus. Betul. Jadi masyarakat Pekanbaru seperti disampaikan Pak Bambang bahwa terminal kita sudah sangat berubah sekali. Armada sudah mendukung. Area terminal juga sudah sangat nyaman untuk anak-anak, baik orang tua dan segala macam. Petugas standby 24 jam untuk membantu Anda. Jadi jangan ragu ya. Jangan ragu. Ayo ke terminal. Perjalanan, ayo ke terminal. Ada hashtag itu. Ayo ke terminal. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Senang sekali Kela bisa dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol seru sama Pak Bambang dengan background yang luar biasa, menarik sekali obrolan kita. Jangan lupa nanti buat yang pengen tahu lagi kira-kira next episode Bukan Mimpi kita mau ngobrol sama siapa lagi, tetap pantengin YouTube-nya Riau TV Production, juga di Riau TV juga boleh. Nanti kita akan tayang setiap hari Kamis ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk pemirsa di rumah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.